Kami mampu melewati setiap masalah demi masalah dengan sukacita dan dengan kemenangan. Kami percaya pagi hari ini kami mau buka hati bagi Tuhan, membuka telinga rohani kami untuk mendengar firman-Mu, dan sungguh-sungguh akan merenungkan, meresapi di dalam kehidupan kami, supaya kami hidupi firman Tuhan, sehingga kami boleh menerima, kami boleh melihat dan menikmati kebaikan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya pagi ini apa yang sudah kami persembahkan, pujian kami di hadapan Tuhan mendatangkan sukacita bagi setiap kami. Nama Tuhan yang ditinggikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang siap diberkati katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Apa kita yang luar biasa. Ya, silakan wujud. Bapak Ibu terima kasih buat pelayanan mimbar yang pada pagi hari ini bisa membawa setiap kita menikmati hadirat Tuhan. Saya selalu berdoa, tidak cukup kita senang melihat, tetapi saya selalu berdoa menikmati. Saudara kalau dijamu makan, saudara tidak cukup melihat makan. Waduh, enak tuh, itu. Ya, wah itu sedap itu. Hanya melihat. Kalau saudara bisa menikmati, itu luar biasa. Amin. Ya, firman Tuhan itu juga makanan bagi kerohanian kita. Gak cukup kita lihat, yang khotbah siapa. Ya. Lalu kita terakhir, kita sekedar mengerti, tapi tidak pernah dihidupi. Artinya tidak pernah kita renungkan, kita hidupi dalam kehidupan setiap hari. Kita tidak akan tahu kayak apa sih. Nah, saya kemarin sempat mengikuti pemberkatan nikah ya, anak gembala Sikana dari Purworejo. Lalu dibawa ke sebuah hotel ya, di situ dijamu makan. Saya tidak miming-mimingi saudara ya, tapi nanti ada dengan Tuhan. Nah, ketika dijamu makan, saya makan. Ruangnya luas, jadi yang itu besar, itu untuk makanan besar. Artinya ada nasi, ada lauk, banyak sekali. Itu di gedung besar dan di mana pengantin yang mempelai dan keluarganya ada di situ dan para undangan. Ngobrol sana sini, orang suka kita langsung makan. Ternyata ada di sebuah pintu di samping kanan itu banyak ruang-ruang. Di situ ada banyak makanan. Yang orang bilang ya, wah berlimpah makannya. Saya sudah kenyang di sini ya. Karena saya pikir itu, karena memang awal-awal, nah ketika saya baru masuk bawa es krim, ya sampai bawa es krim, bawa es krim masuk, wah saya ya, kok dijejer saya, ada yang bawa dawet, ya saya tidak miming-mimingi ya, tapi itu yang saya lihat, ya, tuh di sana banyak. Wah saya cepet-cepet makan, untung dapat pakai nasi ya, jadi cukup makan kenyang. Udang gorengnya itu enak sekali. Padahal saya sendiri di situ dan ada orang lain yang saya tidak kenal, tapi kok sambil mengi-mengi udang. Saya karena saya nikmati, saya bisa, ya Bu, itu kesukaan saya. Saya nikmati karena apa? Menikmati, nggak cukup lihat. Kalau saya bisa lihat, oh es krimnya, oh kesana. Saya belum bisa lihat es krim. Saya hanya bisa lihat es krim, tapi saya belum menikmati. Nah, pagi hari ini saudara belajar untuk menikmati. Amin. Tidak cukup lihat, ngerti. Haleluya. Yang siap menikmati katakan amin. Ya, puji Tuhan. Supaya saudara bisa duduk kanan kiri. Katakan, aku senang engkau ada di tempat ini.
Ya, kanan kiri buka belakang, tidak apa-apa tanya ya. Karena memang saudara sukacita pada pagi hari ini. Ya, saya akan memberikan satu tema khotbah pada pagi hari ini, yaitu Tuhan Yesus membawa engkau naik. Amin. Apa ya, pengen dibawa naik sama Tuhan. Haleluya. Oh, masih ragu-ragu. Masih ragu ya, karena belum belum mengenal penjelasannya. Ya, sekali lagi, Tuhan Yesus membawa engkau naik. Saya mau naik. Gitu ya. Betul ya? Amin. Yesus membawa setiap kita naik. Itu tentunya kepada hal rohani yang makin naik, yang dibawa oleh Tuhan Yesus. Ya. Saya tidak akan berbicara uang akan membuat kamu kaya, no. Ya. Uang yang sedikit akan jadi banyak, no. Ya. Tapi saya akan membawa kepada hal rohani ini sangat penting. Amin. Ternyata yang membawa naik kita itu hal kerohanian kita. Ya, bukan hal makanan ataupun minuman yang membawa kita naik. Tapi tidak ya sempat. Bu Gembala, saya ini kok naik. Waduh, saya pikir, wah, nanti dengar ya, saya punya tema Yesus yang bawa kamu naik. Saya tanya, ya juga. Nanti Yesus yang bawa kamu naik. Makan, cuma makan, pikiran tenang, jadi gemuk. Ya tapi betul pakaian terus mutar ya. Saya tidak bicara itu, tetapi saya bicara tentang kerohanian saudara yang Yesus akan bawa, tetapi engkau siap. Amin. Ya, saya akan membawa kisah yang indah. Ya. Jadi bertumbuh di dalam iman, dalam karakter, dalam pengenalan akan Tuhan, lebih kepada tujuan hidup atau perjalanan kehidupan setiap kita. Yesus yang akan membawa saudara dan saya naik. Ya. Haleluya. Yuk di dalam Matius pasal 14 ayat 22 sampai ayat yang ke-33. Mungkin kisah ini tidak asing bagi saudara, tapi saya akan membawa kepada perjalanan hidup kita. Ya. Di dalam Matius pasal 14 ayat 22 sampai ayat yang ke-33. Yuk kita berdiri bersama, kita hormati firman Tuhan. 22 sampai 33 ya. Bisa baca yang keras ya. Itu buat saudara. Ya. 1, 2, 3. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Ayat 23. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombak-ambingkan gelombang karena angin sara. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut.
27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasakan tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Dan satu, segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Lalu mereka naik ke atas perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya Engkau Anak Allah. Amin. Ya, silakan duduk. Ya, saya akan sampaikan sedikit, mungkin saudara tahu ceritanya dari cerita satu dari ini. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya akan bacakan ayat 26, ayat 27 dan ayat yang ke-30. Ya, ayat 26 itu berkata demikian. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru. Dan murid-murid Yesus itu hantu. Lalu berteriak-teriak karena takut. Murid-muridnya berteriak-teriak bilang, itu hantu, lalu berteriak-teriak ya, karena takut. Ayat yang ke-27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Ya, lalu ayat 30 berkata demikian. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Saya baca di satu perikop ini, ada berulang-ulang dikatakan takut. Ya, jangan takut, berteriak karena takut. Ya, ketika melihat gelombang, dia takut lalu tenggelam. Rupanya dalam kehidupan setiap kita, perjalanan hidup setiap kita, selalu yang mengalami ketakutan itu ada. Ya, takut itu manusiawi. Ya, takut jatuh, gitu ya. Ada banyak orang berkata, jangan-jangan nanti jatuh. Nah, sidik-sidik bilang gitu, ya. Ya, itu manusiawi. Tetapi Tuhan mau supaya di dalam kisah ini, supaya dalam kehidupan setiap kita jangan mengalami ketakutan. Karena kalau takut, orang itu tidak bisa dibawa naik. Ya, sidik-sidik bilangnya takut. Sampai sekarang itu jangan. Karena belum terjadi sudah takut. Itu yang nggak boleh. Ya, kalau kita ada di atas misalnya, ya, saya dibawa di atas. Saya pernah naik ke menara yang kira-kira tinggi sekali. Kapan-kapan saudara bisa ya ke Purwokerto, kita ada menara yang indah kan. Ya, saya pernah di
usah lihat ke bawah. Jika lihat ke bawah, ibu akan gemetar. Nah, itu jadi takut ya. Tapi saudara, saya akan menjelaskan bahwa di dalam kehidupan kita mengalami yang namanya takut. Ya, betul ya. Tetapi di sini saya akan membuktikan bagaimana ada fakta dalam menjalani kehidupan ini, saudara dan saya. Ada faktanya ketika kita berjalan di dalam kehidupan ini. Dalam kisah ini tadi, ya, saya akan sampaikan. Yang pertama, saudara, angin sakal dan gelombang laut, ya, itu datang tanpa diundang, betul nggak? Ya. Karena tidak ada orang yang mengundang gelombang nggak ada. Nah, ada yang bilang gelombang laut, angin sakal keras, nggak ada. Ya, saya beri satu fakta bahwa angin sakal, gelombang laut itu tiba-tiba datang yang tidak pernah diundang. Di dalam kisah ini, siapa yang memerintahkan murid-muridnya untuk mendahului? Sana kamu ke seberang. Siapa yang memerintah? Yesus. Ya. Di dalam ayat 22 itu dikatakan gini, sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya, ayat yang kedua-dua, memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya. Jadi Yesus yang memerintahkan murid-muridnya untuk mendahului, dan Yesus dia pergi ke bukit dan berdoa di situ. Jadi Yesus yang memerintah. Kira-kira kalau Yesus memerintah, Yesus tahu tidak nanti di sana akan ada angin sakal? Kira-kira Yesus tahu tidak perintah di sana? Kalau saya begini, Yesus itu tahu, karena Yesus Maha tahu. Yesus membawa kita untuk naik ke perahu ini, bayangkan dalam hidup kita, ya, dalam perahu kehidupan setiap kita. Kau pergi ke seberang, perintah Yesus. Engkau hidup, berjalan di sana, keluarga dibawa ke sana. Dan di tengah-tengah sudah mulai jauh, ada gelombang dan angin sakal datang. Kira-kira Yesus tahu kan? Yesus tahu. Apakah itu kehendak Tuhan? Badai itu kehendak Tuhan. Saya sangat percaya karena Yesus tahu apa yang ada di depan, kita tidak pernah tahu. Tapi yang kita jumpai itu ada badai. Badai itu tidak pernah diundang beribu-ribu sudah bisa. Tetapi datang. Kalau itu kehendak Tuhan, saudara, hari tetap percaya ini kehendak Tuhan membawa kepada setiap kita. Jadi kalau kita mengalami badai dalam kehidupan ini, bisa karena Tuhan yang membawa kita, dan Tuhan tahu persis itu kehendak Tuhan. Amin. Dalam kisah ini, kalau kita mengalami gelombang di sana, kalau kita tahu Yesus itu yang membawa saya, saudara, kalau pelayanan susah. Kalau melayani itu kehendak Tuhan, enggak? Kalau melayani, ya melayani itu bukan pelayanan di sini, ya, ya juga di sini. Melayani orang lain, melayani orang tua, melayani suami istri, kehendak Tuhan, enggak? Nah, itu kehendak Tuhan. Sulit enggak? Sulit enggak?
biar tak dibentak-bentak misalnya ini ya, dibentak-bentak, wah orang mari-mari. Kalau itu memang kehendak Tuhan, saya percaya setiap orang melayani, bekerja, kehendak Tuhan enggak? Saudara bekerja, kehendak Tuhan enggak? Tuhan berkehendak supaya engkau kalau mau makan, pasang peso di lehermu. Artinya apa? Harus kerja. Kerja keras. Tapi jangan sampai ya, anak Tuhan kerja keras dari pagi sampai pagi kerja terus, tidak ada kehubungan dengan Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, saya percaya anak-anak Tuhan semua di dalam kehendak Tuhan. Jadi kalau mengalami badai, percaya itu kehendak Tuhan. Melayani pun tidak gampang ya. Mengalami badai tidak dalam pelayanan. Mengalami badai ya. Melayani itu mengalami badai. Kehendak Tuhan ya. Tuhan tahu ketika dia memerintahkan kepada murid-muridnya dan mulai jauh masuk ke dalam, terus ya makin jauh dari pantai. Mari kita belajar ya, badai itu bisa kehendak Tuhan. Ya artinya kita bukan ngawur ya dalam kehidupan. Jangan kita jauh dari Tuhan. Tetapi ketika kita bekerja, ketika kita melayani orang tua, kalau orangnya tidak tua, itu kehendak Tuhan enggak? Kehendak Tuhan tidak mudah. Jadi badai itu ada, itu kehendak Tuhan. Ayo, ya. Yang kedua, ketika badai datang, kemudian orang bisa kehilangan pegangan. Ya, kan saya bisa gambarkan sebuah perahu yang diombang-ambingkan gelombang laut karena angin sakal. Murid-murid Yesus itu berpegang kepada apa? Kepada kayu, kepada apapun yang bisa dia kuat. Bisa orang yang hidup di dalam permasalahan yang mendatangkan ketakutan bisa kehilangan pegangan karena air itu mulai masuk, lalu dia berteriak-teriak ya. Dia melihat ketika sudah jam 3 malam, subuh sekali, masih gelap ya, masih gelap. Dia melihat ada yang berjalan depan. Dan murid-murid Yesus ketika air masuk dia sudah kehilangan pegangan. Ada yang berpegang kepada kayu dengan perahunya terus dibawa angin. Murid-murid Yesus dia mulai meninggalkan pegangan dan dia air yang masuk ke dalam perahu. Kalau saudara ketika menghadapi badai, banyak orang kehilangan pegangan. Artinya apa saudara? Tidak datang kepada Tuhan. Pegangan saudara bisa hilang. Saudara malah datang kepada siapa? Orang pintar. Ini Tuhan ya. Datang ke orang pintar, dia tepat sembuh, dia tepat dapat kaya, dia tepat dapat sesuatu yang kamu inginkan. Bukankah Tuhan itu yang dijadikan engkau Tuhan? Seperti murid Yesus, dia melihat hantu, dia berteriak-teriak karena apa? Anak Tuhan itu mati untuk belajar.
supaya jangan lepas dari pegangan ketika kau menghadapi masalah yang besar seperti gelombang yang perahu menjadi ombak-ambingkan. Perahu kehidupanmu, perahu kehidupan rumah tanggamu. Engkau jangan kehilangan pegangan. Ketika engkau kehilangan pegangan, karena engkau melihat itu Yesus, dikatakan apa? Hantu. Ya, terkadang banyak orang itu malah perginya ke orang pintar, ahli nuju itu. Nanti dijawabnya, kamu tuh gak mungkin kaya. Artinya apa? Itu. Karena saudara datang kepada orang luar, ada banyak ya melalui sosmed. Ya, percaya ini apa? Sehingga yang menjadi pinjol itu ya banyak. Mahasiswa banyak. Orang-orang bekerja, sudah punya kerjaan, bisa kena kutuk. Karena apa? Kehilangan pegangan. Pegangan kita ini siapa? Kalau pegangan kita Tuhan Yesus, engkau fokus kepada Tuhan, bukan fokus kepada air. Murid-muridnya fokus kepada air. Ketika melihat ada putih-putih mungkin ya, Yesus berjalan di atas air, murid-murid itu kehilangan pegangan. Itu hantu. Terkadang anak-anak Tuhan bisa seperti itu. Ya, bukan saja murid-murid. Saya baca kisah ini. Anak-anak Tuhan bisa datang ke orang tua, dijadikan apa? Tuhanmu. Salah besar. Ya. Banyak orang tanya-tanya. Kemarin saya pelayanan di YouTube, ya, bergantung kepada AI. Kira-kira gimana? Benar tidak? Jadi kalau HP-nya satu saat saya katakan bergantung kepada AI, benar tidak? Coba satu saat ketika mau mengerjakan PR, lampu mati, HP habis baterai, bisa berpikir ya, yang ada adalah ketakutan sepanjang malam tidak hidup maksudnya mau lari ke tetangga mati loh. Anak muda ini punya kesaksian. Saya berkaitan dengan firman Tuhan kepada tadi malam. Itu bukan kebenaran. Itu tidak mendidik kebenaran. Nah, pegangan yang kuat di dalam Yesus. Ketika mau melihatnya, ketika murid itu melihat, Yesus berkata apa? Tenanglah. Yuk, sekarang yang ketiga ya, tadi di dalam yang kedua tadi, ketika badai datang, jangan kehilangan pegangan. Sekarang yang ketiga, yang sangat penting ya, sering kali masalah yang kita hadapi, kita kehilangan melihat Yesus. Nah, ketika masalah itu menghimpit kita, banyak kita kehilangan melihat Yesus. Kenapa? Ya, karena murid-murid Yesus pun dia berteriak, itu hantu. Dia berteriak-teriak karena takut. Kehilangan melihat Yesus. Fokusnya kepada air. Sehingga kehilangan melihat Yesus. Saudara dan saya, ketika ya, kita menghadapi banyak persoalan
apa yang dikatakan Yesus. Nah, ketika ayat yang ke-25 dan 26. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu," lalu berteriak-teriak karena takut. Jangan kehilangan melihat Yesus di dalam engkau menghadapi masalah, engkau alami berbagai masalah. Jangan kehilangan melihat Yesus. Yang dilihat apa? Hantu. Yang kedua, di dalam 1 Petrus 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7 itu dikatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Ya. Ketika murid itu takut dan berkata, "Itu hantu." Lalu Petrus, tetapi segera, ayat yang ke-27, tapi segera Yesus berkata kepada murid-muridnya, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Yesus tahu, Tuhan tahu engkau takut. Tapi Yesus, dia datang kepada murid-muridnya. Ya, segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah." Seperti 1 Petrus 1 ayat 47. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu supaya kamu dapat berdoa. Kalau tenang dapat berdoa. Kalau saudara fokusnya kepada masalah, terus saudara tidak bisa. Kalau hatinya marah, bingung, takut, tidak bisa tenang. Makanya Yesus berkata yang pertama kepada murid-muridnya yang sedang ketakutan itu. Yesus dengar enggak kalau murid-muridnya kata hantu? Yesus dengar. Tapi Yesus tahu dan berkata, kalau kita lagi banyak masalah, itu kita harus tenang, diam sejenak, engkau baru bisa berdoa. Betul nggak, saudara? Ya, belajar ya, tenang, jangan kau marah-marah. Marah masalahnya jadi besar. Yang membesarkan masalah siapa? Kadang kita sendiri yang besarkan masalah. Jadi mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan katakan tenang. Jika kau tenang, kau dapat berdoa. Di situ ada pertolongan Tuhan. Jadi ini di sini 4 ayat 28 ini sangat pentingnya. Lalu Petrus ya, ketika Yesus berkata, "Tenang, aku ini, jangan takut." Ayat yang ke-28 dikatakan, lalu Petrus dia berseru dan menjawab, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Ayat yang ke-28. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu
berjalan di atas air. Itu punya iman. Punya iman yang sungguh kalau itu dia. Jalan di atas air. Saudara iman. Harus punya iman ketika menghadapi masalah yang besar. Gelombang yang menerpa kehidupan. Iman mulai ayat 29. Lalu kata Yesus, datanglah. Maka Petrus pun turun, dia tidak peduli dengan gelombang. Petrus turun dan ayat 29 dari perahu. Iman yang kuat. Kalau Yesus datang pada Yesus katakan, datanglah. Lalu Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air. Luar biasa bukan? Ya, Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Saya pikir mau main drama ini ya. Apa ya? Tapi di sana murid-murid Yesus ya, sedang di dalam keadaan yang kacau. Petrus jawab, Petrus berkata, jika engkau itu Tuhan, bawa aku berjalan di atas air. Karena Yesus berjalan di atas air. Yesus dia datang kepada Petrus, lalu dipegang. Ya, ayat yang ke Petrus turun, dia berjalan di atas air, mendapatkan siapa? Yesus. Ya, datang mendapatkan Yesus. Ketika Petrus jalan di atas air, kira-kira gelombangnya sudah berhenti apa belum? Gelombangnya masih, anginnya masih. Petrus dia jalan di atas air bersama dengan Yesus. Artinya apa? Ketika kita bersama dengan Yesus, kita dapat menjadi masalah. Artinya kita ada di atas masalah kita. Jadi kita jangan menjadi sangat ketakutan. Ketika kita datang, Yesus datang. Dia bawa jalan di atas air. Saudara percaya ketika saudara datang kepada Tuhan dalam segala permasalahan, Yesus Allah yang berkuasa, Yesus akan datang dan pegang tangan. Diajak engkau untuk berjalan di atas air. Itu gelombang, angin akan masih. Mungkin suaranya begitu keras, tetapi Petrus karena imannya kuat, dia turun dari perahu beraninya. Orang yang percaya kepada Tuhan, dia sangat-sangat berani, punya tekad yang sungguh, punya semangat yang sungguh, sehingga dia turun dari perahu. Perahunya bukan perahu-perahuan, ya, bukan perahu kertas. Saya kemarin mainan sama Mika, ya tak bagi kertas. Dia senang lihat daripada mainan lihat HP dan bagi kertas SDM dia di situ. Ya, saya bukan Petrus itu turun dari perahu kecil, enggak, perahu besar, gelombang yang besar, tapi Petrus dibawa berjalan bersama dengan Tuhan di atas air. Yang firman Tuhan katakan, Petrus dan Yesus berjalan bersama di atas air. Dan airnya masih ada gelombang, suaranya keras, tapi bersama dengan Tuhan di bawah. Anginnya belum reda. Nah, anginnya belum reda. Lalu ayat yang ke 29, yang ke 30. Ayat yang ke 30. Yang ke 29, 30.
merasakan tiupan angin ketika Petrus bersama-sama Tuhan. Bersama Tuhan, dia melihat mulai fokus lagi kepada gelombang. Lalu Petrus mulai tenggelam. Ketika kau bersama dengan dia, fokus kepada Yesus, percaya. Mungkin orang dunia berkata, tidak mungkin. Wah, banyak. Sekarang apa-apa naik. Kita lagi senang jalan sama Tuhan di atas air. Ada suara. Wah, apa-apa naik. Nanti kamu makin susah. Dunia makin susah. Mulai melihat gelombang. Petrus mulai takut. Dan dia mulai tenggelam. Lalu itu masih gelombangnya masih. Tapi Petrus mulai tenggelam. Dia berteriak kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah aku. Dikatakan ayat 31. Segera Yesus mengulurkan tangan. Terus tenggelam. Segera Yesus itu selalu katakan segera. Ketika engkau sungguh-sungguh berteriak kepada Tuhan, Yesus katakan segera dia mengulurkan tangan, memegang dia dan berkata, kenapa engkau bimbang? Engkau kurang percaya. Kalau sudah jalan sama Tuhan, jangan kau lihat masalah, lihat gelombang, jadi tenggelam. Tetapi ketika tenggelam, dia berteriak kepada Tuhan, Tuhan tolong aku. Yesus segera katakan, mengulurkan tangan. Dia segera tidak menunda-nunda. Ketika sungguh-sungguh Petrus di dalam mulai tenggelam, dia berteriak kepada, kalau engkau berdoa sungguh-sungguh, menyerahkan sungguh, percaya sungguh-sungguh pada Tuhan, jangan fokus kepada masalah. Terkadang banyak orang jadi fokus, wah dia tidak bisa Tuhan, bagaimana? Sudah berserah kepada Tuhan, masih tanya, ini gimana Tuhan? Nah, terkadang orang tidak sadar, mulai tenggelam. Tapi Yesus, dia segera mengulurkan tangan, memegang dan berkata, kenapa? Nah, ayat yang ke-32. Ayat 32. Lalu mereka naik ke perahu. Naik ke perahu gelombangnya masih. Yesus ketika dia bersama dengan Petrus, dia mulai tenggelam, lalu diangkat, dipegang dan dibawa naik ke perahu. Anginnya baru tenang kembali. Saya percaya orang yang terus berharap kepada Tuhan, yang berteriak kepada Tuhan ketika menghadapi masalah, Yesus membawa engkau naik. Lalu anginnya sungguh luar biasa di bawahnya baru anginnya reda. Saya beri tema ini, saya bawa dalam doa supaya saudara semua dibawa oleh Tuhan naik. Masalahmu akan ditolong oleh Tuhan. Setiap kali menghadapi masalah, jangan kau ketakutan, jangan malah tarik hati, mau tarik Tuhan. Ya, ingat ya, ingat kita. Lalu dikatakan ayat yang ke-33. Ayat 33. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak
menikmati rasakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Nanti gelombang datang, kau lupa lagi